kesempatan yang pertama saya serahkan pada perwakilan dari Institut Sains dan Teknologi Pradita untuk menyampaikan paparannya sambil mengenalkan timnya dulu. Ya. Saya sendiri seperti tadi dikenalkan, saya Edi Cahyono dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Banyak membantu di Bilmawa terkait dengan pengembangan kurikulum, termasuk di COE dan program bantuan kerjasama kurikulum yang mungkin di program studi di teman-teman Bapak Ibu ada juga yang mendapatkannya. Kami persilahkan yang pertama. Ya. Selamat pagi, Prof. Edi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pradita University mendapatkan hibah COMBKM ini dari Prodi DKV, Pak. Ini anggotanya, Pak. Saya kebetulan adalah ketua pelaksananya. Saya Irwan Harnoko, ada Ibu Adriana Lingga, Bapak Ardi, Maki, Bapak Nugi, Nugroho Widya, Bapak Wahyu, Bapak Daski, dan Ibu Herlina. Yaitu tim kami dalam mengkoordinasi dalam COMBKM ini. Jangka pelaksananya itu 9 bulan. Kami DKV itu memilih 2 program. Satunya adalah program magang, jadi bekerja sama dengan Sumarekon Mall. Satunya lagi adalah program proyek independen, jadi bekerja sama dengan informatika dan sistem informasi. Di proyek independen itu sudah berjalan 75%, dan yang program magang sudah berjalan 70%. Itu bisa lihat di bagiannya yang sudah berjalan sampai September ini di bagian bawah. Jadi kita tinggal berjalan dari September sampai Desember. Ya, ini yang kita dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum itu, kita sudah melakukan seminar, workshop, dan acara FGD. Waktu itu sudah memanggil bagian dari kurikulum, memanggil untuk kebijakan dan implementasi MBKM, dari Petra dan juga dari Ciputra untuk FGD-nya. Nah, di sini koordinatornya adalah di Praditanya dari DKV-nya Ibu Adriana Lingga. Nah, di sini kan karena kita mengambil 2 program, magang dan proyek independen, yang program magang itu bekerja sama dengan Sumarekon Mall. Jadi ini dibagi 2, yang satunya lagi adalah studi independen. Studi independen ini bekerja sama dengan sistem informasi dan teknik informatika. Jadi ada 2 bagian di sini. Jadi ini saat pendaftarannya itu dimulai bulan Mei sampai Juni. Nah, setelah itu pelaksanaannya program magang itu dari Juni sampai November, sedangkan proyek independen dari Agustus sampai Desember. Dan di sini bisa dilihat mahasiswanya yang ikut program magang dan proyek independen. Di proyek independen itu ada 2 mahasiswa dari sistem informasi dan teknik informatika. Dikoordinasikan sama Ibu Teresia dan Pak Wahyu. Kalau ini proyek independen, koordinatornya Pak Ardi Marti. Jadi sini pencapaian yang selama 4 bulan yang sudah dilakukan itu, yang sudah tercapai adalah kegiatan webinar yang tadi sudah disampaikan, juga pengembangan dokumen kebijakan, peraturan akademik yang berkaitan dengan MBKM, terus perangkat kurikulumnya sudah kami siapkan juga, sudah disahkan oleh Universitas Pradita, perangkat pembelajarannya juga sudah kita siapkan ya untuk menggunakan team base project dan studi kasus untuk DKV, juga progres kelengkapan dokumen pelaksanaan 2 program MBKM, dan juga dokumentasi kegiatan mingguan. Jadi tiap minggu kita selalu membuat meeting untuk melihat kemajuan dari 2 program yang dijalankan itu. Itu yang kita jalankan yang sudah kita capai selama 4 bulan. Nah, ini yang program magang yang sudah dilakukan dengan pihak Sumarekon Mall Serpong. Ini salah satu yang terlihat dari proyek-proyeknya.
dari Nathanael membuat signage design. Ya ini dibuat mock up-nya kurang lebih seperti ini. Ini nanti akan diimplementasikan langsung di tempat pusat perbelanjaan yang akan dibuka oleh Summarecon Mall. Nah ini untuk ulang tahun Summarecon Mall Serpong, dia sudah membuat Tony juga membuat ini fantastik ini dengan angka 14 ini karena 14 tahun Summarecon Mall. Nah ini juga Creative District ini untuk tempat pusat perbelanjaan yang akan dipakai oleh Summarecon Group, tempat baru. Ini Leona membuat desain untuk logo pusat perbelanjaannya. Jadi ini juga alternatif dari Karin. Nanti salah satu ini akan dipakai untuk di pusat perbelanjaan itu. Ini alternatifnya dari Karin. Nah, kalau ini proyek independen. Nah, ini proyek independen ini kerjasama dari DKV, Sistem Informasi sama Teknik Informatika. Jadi DKV-nya ada 4 orang, sistem informasinya ada 2 orang, mahasiswa dari Sistem Informasi dan Teknik Informatika juga 2 orang. Jadi ini bekerja sama, jadi totalnya 8 orang. Yang dibuat adalah membuat mobile apps. Nah ini mobile apps seperti ini. Jadi kalau DKV untuk buat sendiri kan nggak mungkin ya, karena ada codingnya segala macam. Jadi bekerja sama dengan 2 jurusan dari yang ada di Pradita, yang dibimbing oleh Pak Wahyu dan Ibu Herlina dari disiplin lintas disiplin itu. Jadi ini nanti di sini itu membuat mobile apps untuk di Summarecon Mall. Jadi di sini ada game, ada pengumpulan poin. Jadi pengunjungnya bisa mengaktifkan itu di daerah Summarecon Mall itu untuk mencari benda-benda untuk bermain game dan juga mendapatkan voucher saat membuka apps ini. Ya, jadi di dalamnya itu akan mereka menemukan artefak-artefak dari alat-alat tradisional di Indonesia. Ada bangunan, ada alat musik gitu di situ. Itu yang dibuat oleh proyek independen ini. Nah di sini juga nanti mereka pengunjung bisa mendapatkan game untuk mendapatkan voucher atau poin saat lagi bermain game ini di Summarecon Mall. Jadi ini idenya adalah ide dari mahasiswa DKV yang dibantu oleh mahasiswa Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Jadi dana yang diajukan itu sebesar 79.070.000 dan yang sudah terserap adalah 51.916.942.000. Ini bisa dilihat ininya ya sudah berjalan sampai September. Nah ini proses monitoringnya itu kita mendapat poin 3,2 dari skala 4. Ini menunjukkan saat membuat kuesioner tingkat kepuasannya dari mahasiswa, dosen, dan mitra sebesar 3,2. Nah, hasil evaluasinya ini adalah seperti ini. Program studi dan institusi memiliki framework untuk pelaksanaan MBKM. Program studi lain juga mulai merancang kurikulum MBKM. Jadi, program studi lain juga dari Pradita sudah mulai merancang kurikulum MBKM juga. Mahasiswa juga ini akan berlangsung ya, akan berjalan. Ini belum dilakukan yang ini tapi akan dikompetisikan paling rendah tingkat nasional. Dan di sini satu lagi mahasiswa memiliki profesionalisme di dunia kerja. Nah itu sudah terlihat di proyek magang itu karena akan langsung dipakai di Summarecon Mall. Hasil yang dikerjakannya, salah satu dan terakhir ini hasil monef yang memuaskan dari mitra
terhadap pekerjaan yang diselesaikan mahasiswa. Ini sudah kita melakukan meeting dan pihak Summarecon Mall sangat puas dengan hasil yang dikerjakan oleh mahasiswa DKV yang saat magang. Nah, ini tindak lanjutnya nanti setelah bulan November, setelah semua kegiatan selesai, akan DKV ini akan mensosialisasikan ke 10 program studi lainnya di lingkup Universitas Pradita dan juga mensosialisasikan 10 program studi lainnya di universitas yang berbeda. Itu Pak, singkatnya seperti itu. Terima kasih Prof. Edi. Baik, terima kasih Pak Irwan, luar biasa paparannya dan sampaiannya yang sudah disiapkan teman-teman. Yang saya tangkap pertama salut ya, Pak Irwan ngajak teman-temannya terutama yang terlibat di program ini cukup banyak ya. Dan dalam pengembangan program yang dilakukan. Kemudian yang ingin saya tanyakan pertama, ini tadi ada hasil evaluasi yang Bapak paparkan gitu ya. Yang ingin saya cantakan, bagaimana proses monitoring dan evaluasinya secara internal, siapa yang melakukan, kemudian dengan bagaimana caranya. Ya. Silakan. Oke. Yang pasti kita setiap minggu rutin kita recording juga setiap hari Senin itu biasanya jam 10 kita kumpul kurang lebih ya paling lama 1 jam untuk kita mengevaluasi, bertanya juga ke koordinator dari studi independen dan magang dan juga mitra kita dari Summarecon Mall mengenai kemajuan-kemajuan dari siswa kita. Dan juga memang kita juga melakukan kuesioner yang terhadap mitra, juga jurusan lain dari lintas disiplin, dari mahasiswanya juga dosennya, mengenai kepuasan dari keberlangsungan dari MBKM ini, Pak. Itu yang kita lakukan, Pak. Berarti tidak ada ini ya Pak, semacam penjaminan mutu itu ya, yang dilakukan oleh unit penjaminan tertentu. Jadi kalau saya melihat ini kok hasil evaluasinya tidak memantau luaran yang harusnya Bapak Ibu siapkan gitu ya, tetapi evaluasi yang Bapak tim lakukan sendiri untuk memantau kegiatan itu. Jadi apakah tidak ada monef internal gitu ya? Silakan Pak. Sebentar nanti Ibu Amel akan menjelaskan. Terima kasih, Pak. Izin Prof. Edi, saya Amelia, Wakil Rektor di Pradita. Yeah. Kebetulan saya setiap minggu mengikuti kegiatan dari tim COE. Dan di situ kami selalu memantau progres karena kita punya timeline. Jadi kita mengikuti proposal semua, Prof. Nah, kita memantau itu progresnya sampai di mana diselesaikan, kan ada timeline yang dulu kami buat. Nah, kemudian penjaminan mutu itu masuk waktu evaluasi kepuasan. Yang kita lakukan kemarin dalam proses, karena tahapnya sudah pas kebetulan sebelum diumumkan mau laporan monitoring ini, pas kami lagi merencanakan untuk itu. Jadi saya juga nggak tahu minggunya pas lagi kita monitoring sehingga dapat hasil kuesionernya. Nah, kemudian nanti di akhir kegiatan akan ada lagi dari penjaminan mutu akan menanyakan terkait kepuasan mahasiswa. Tapi kalau progres penyelesaian semua dokumen dan luaran, kebetulan saya langsung memantaunya di setiap kegiatan dan mengingatkan itu. Rasanya itu internal yang kami lakukan. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wakil Direktur yang terjun langsung ya Bu ya, memantau, mendampingi teman-teman dalam kegiatan ini. Nah sekarang dari hasil pemantauan itu saya ingin bertanya pada tim. Luaran pertama yang terkait dengan dokumen peraturan-peraturan apa yang sudah dihasilkan. Juga yang kedua terkait dengan kurikulum. Sudah selesaikah penyusunannya untuk program studi DKV? Oke, Pak, mungkin kalau yang kebijakan bisa saya tambahkan ya. Kalau kebijakan, kalau kebijakan kami sudah mengeluarkan dengan didorong dipercepat oleh kegiatan COE ini,
Pak Rektor sudah mengeluarkan satu surat keputusan untuk penyelenggaraan MBKM. Kemudian disusul dengan implementasinya seperti apa, kemudian disusun panduan terkait implementasi dari semua program dan bentuk kegiatannya. Kemudian muncul peraturan untuk penyusunan kurikulum. Nah, kemudian ada panduan untuk membuat kurikulum. Setelah itu kebijakan kita sudah selesai, turun di tim kami punya di level universitas tim MBKM. Nah, tim MBKM ini di sini ada juga Pak Wahyu, koordinatornya, itu akan mendampingi, itu awalnya dari tim kurikulum mendampingi prodi untuk merekonstruksi kurikulumnya. Karena kan akan berubah, Pak, dengan adanya MBKM ya. Nah, proses rekonstruksi itu juga didampingi sampai menyelesaikan model kurikulum MBKM yang kita inginkan. Kemudian dari prodi, kemudian menugaskan dosen untuk membuat bahan ajar sama perangkat-perangkat pembelajarannya, terutama pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang akan dikonversikan nantinya dengan kegiatan program MBKM ini. Nah, kemudian itu sudah ditugaskan ke prodi, tapi hasilnya akan diaudit, diperiksa oleh tim MBKM ini lagi. Jadi kalau dari tim MBKM atau tim kurikulum mensahkan itu, barulah kita approval dari, kebetulan ada saya di situ yang ikut menandatangani. Nah, mungkin begitu Pak terkait dokumen ya Pak, ya. yang saya berhubungan dengan dokumen. Dari dokumen-dokumen yang sifatnya peraturan, panduan dan MBKM dan panduan pengembangan kurikulum itu dimanfaatkan untuk semua program studi ya, Bu ya? Iya, ya? Sebagian iya, semua Pak, kecuali mungkin yang udah detail ke DKV kayak panduan magang atau panduan studi independen, ini kan agak khusus ya karena berbeda. Sisanya itu kami pakai untuk program studi lain, makanya tadi Pak Irwan juga bilang beberapa program studi lain sudah mulai merancang kurikulum MBKM. Jadi dampak dari COE ini cukup besar buat program studi lainnya, sehingga DKV ini bisa benar jadi Center of Excellence. Terima kasih Pak. Tadi ya kan disebutkan ada 2 program ya, yaitu magang dan proyek independen. Contoh-contoh produknya bagus, tapi mahasiswa yang terlibat kan belum banyak ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan begini, kalau tadi 2 semester kan implementasinya berturutan, itu pengakuan SKS-nya berapa? Untuk magang berapa, kemudian untuk proyek independen berapa, kemudian nanti diakui dengan berapa SKS, dan merujuk pada peraturan yang ada sudah diatur tidak pengakuannya? Silakan. Mungkin bisa dijawab sama Bu Lingga ya. Mata kuliah DKV. Ya Pak, untuk masing-masing program disetarakan dengan 18 SKS, Pak. Jadi magang 18 dan studi independen 18. Berapa bulan tadi Bu? Gimana Pak? Pelaksanaannya berapa bulan? Kayaknya hanya tidak... Kalau magang 6, Pak. 6 bulan. Nah, kalau studi independen sekitar hampir 4 bulan, tapi itu mulainya memang sebelum semester baru mulai. Jadi saat liburan anak-anak sudah mulai melakukan proyek studi independen ini. Pada semester berapa? Pada semester ganjil, sebelum ganjil, saat liburan antara genap ke ganjil itu sudah mulai. Melakukan itu. Jadi karena kalau saya lihat tadi kan 3 bulan sama berapa bulan tadi kan berturutan gitu ya? Iya. Kalau yang magang memang kalau yang 6 bulan? Magang. Artinya mahasiswa bisa mengikuti 2 kegiatan ini atau satu-satu? Oh, beda anak Pak yang ikut Pak. Oh, beda anak. Jadi proyek studi independen sendiri, magang sendiri. Jadi satu anak tidak bisa mengikuti 2 program sekaligus. Sejauh ini berapa mahasiswa yang terlibat? Kalau yang magang ada 4 mahasiswa di kafe, kalau yang studi independen ada 4 mahasiswa di kafe, 2 informatika dan 2 sistem informasi. Gitu. Dan untuk belum banyak ya, artinya ini masih seperti uji coba gitu ya. Ya, nah harapannya pada yang akan datang kan yang penting jalan dulu hasilnya bagus. Ya. Artinya kan tidak semua mahasiswa ikuti ini, kalau ini jalan bagus nanti kan bisa diikuti yang lainnya gitu ya. Ya, betul Pak. Ya, kurikulum tidak ada masalah Pak.
Kurikulum Irwan, tidak ada Pak, karena sudah jadi ya, sudah disahkan Bu Wakil Rektor ya? sudah. Oke, alhamdulillah ya. Terus ini pertanyaan yang terakhir, tadi akan melibatkan 10 program studi dalam dan 10 program studi luar untuk sosialisasi. Apa nggak terlalu berat itu ya? Kan kita tidak sekedar sosialisasi, tapi juga mentoring gitu ya. Kalau 10, mungkin saya bisa jawab ya Pak, kalau 10 perguruan tinggi yang di dalam karena memang kami yang perguruan tinggi, program studi yang bisa untuk sosialisasi kan ada 10 Pak, karena kita punya D3 nggak bisa ya, S2 juga nggak bisa. Jadi dari awal kami menetapkan kebijakan COE ini karena dia Center of Excellence, dia harus menjadi menjadi guiding buat yang lain sehingga itu bisa MBKM. Dan di luar dugaan kita justru D3 sekarang sudah mulai ikutan Pak, justru padahal kan D3 masih belum ya. Jadi dampaknya memang luar biasa. Kita juga mau berbagi pada teman-teman di sekitar lah universitas lain, karena kami merasa kami juga baru Pak memberikan bimbingan itu, apalagi sama univ-univ juga yang baru juga, itu mungkin berkat ya Pak ya. Ini itu yang kami sampaikan. Artinya ini dananya nggak terlalu besar, tetapi dampaknya luar biasa ya Bu ya. Ya betul Pak. Kita nggak lihat dari dananya. Paling nggak itu kita ada guidance ya untuk mengembangkan implementasi MBKM itu di universitas secara keseluruhan. Ya. Ini di drivernya ini di driving oleh program studi DKV. Ini luar biasa. Saya salut dengan antusias teman-teman ini. Nah, ada hambatan enggak Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu dalam pengembangan MBKM ini? Pandemi Pak, itu dampak yang paling besar kami rasakan Pak, karena PKKM yang berulang ya, sebentar boleh buka, sebentar enggak. Jadi ada kesulitan anak-anak di mall itu kan tutup gitu ya. Kemarin tempat yang studi independen agak tertunda waktu mau trial di mall, karena kan mall tutup Pak, lama juga gitu loh. Dan anak-anak kita prioritaskan harus vaksin dulu sebelum bertemu gitu loh. Jadi memang kendala yang paling banyak kalau dari segi pelaksanaan kondisi pandemi ya Pak ya. Memang itu, dan kita waktu membuat proposal kita optimis pandeminya berakhir Pak. Makanya beberapa item anggaran terpaksa nggak dipakai untuk makan-makan karena kita memberlakukan daring semua. Oke. Ya, yang terakhir saya lupa menanyakan, yang case method dan team based project rencana berapa program studi yang sudah siap menjalankan? Yang mana Pak? Yang case method dan team based project, berapa mata kuliah yang rencananya mau diimplementasikan? Oke, mungkin yang jawab dari DKV Pak? Ya, dari DKV saja dulu. Ya. Oke, Pak, kalau proyek studi independen karena kita membuat sebuah aplikasi, jadi kita menyetarakan dengan mata kuliah seperti animasi, dan itu kan ada di aplikasi tersebut ada AR-nya, augmented reality, itu kita setarakan dengan mata kuliah desain masa depan. Lalu ada desain campaign, jadi selain membuat aplikasi, mahasiswa ini juga memasarkan menjual produknya, maksudnya bikin campaign-nya, mempromosikan begitu ya Pak. Itu dengan disetarakan dengan mata kuliah desain kampanye. Lalu ada juga teknik presentasi dan 3D modeling. Lalu untuk yang magang, karena ini ya sifatnya udah kayak kerja praktek, kita setarakan dengan mata kuliah kerja praktek. Lalu karena di mall, disetarakan juga desain pamer pajang atau kita kenal sebagai visual merchandising. Lalu yang terakhir adalah proyek DKV Retail. Ya, terima kasih untuk tambahan informasi. Yang saya tanyakan ini Bu, case method dan team based project dalam pembelajaran. RPS-nya, bahan ajarnya, apakah semester ini sudah dilaksanakan itu ya? Oh sudah Pak, untuk perangkat ajar, modul termasuk di dalamnya RPS, rancangan tugas, silabus, materi PowerPoint, itu sudah dilengkapi. Totalnya ada 8 Pak. Ada 8 dari? Semuanya, 8 penyetaraan sudah dibuat semua. Dari masing-masing program.
Jadi maksudnya ada 6 yang ada 5 mata kuliah di studi independen dan 3 mata kuliah di magang. Oh, hanya di mata kuliah itu, di mata kuliah semuanya nggak di, kan ini tidak ada mata yang disetarakan ya, di mata kuliah yang lain? Mata kuliah yang lain kita juga membuatnya, Pak. Maksudnya untuk MBKM kan ada penyesuaian kembali, Pak. Nah, itu sudah diselesaikan di masing-masing perangkat ajar yang dengan mata kuliah yang disetarakan. Oh, tapi maksud saya begini, case method dan TBS project itu kan untuk semua mata kuliah? Iya, semua mata kuliah kita progres terus, Pak, untuk pembuatannya. Ya, baik. Ya. Tapi ya tidak harus ya, tapi kan ada tuntutan sekian persen tahun ini yang melaksanakan. Ya, planning ke gitu depannya kan? ya, Pak. Ya. Ada tren, jadi tidak harus seluruh dulu, tapi sudah ada tren progresnya gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ini saya banyak yang bertanya ini, karena memang menarik ya, produk yang dihasilkan juga luar biasa, dukungan dari universitas ya terkait program ini dan dampaknya bagi program studi yang lain. Nah, diskusi umum nanti kita belakang, kami silahkan, selamat Pak Irwan dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu Wakil Rektor mendampingi sampai di sini. Terima kasih. Jadi penjelasannya tadi menguatkan. Bapak dan Ibu mohon disesuaikan dengan masukan dan saran dari Bu Rusi tadi, agar nantinya tidak ada masalah dari jika ada pemeriksaan seperti itu. Kemudian nanti kalau itu ya Kak, Mbak Esa. Saya mau tanya itu realisasinya kok masih kecil-kecil ya? Ada 40% itu. Kendalanya mereka pembayaran apanya ya? Baik Bu dan Ibu, untuk realisasinya kan tadi masih ada yang di bawah 50%, mungkin dimaksimalkan penggunaannya, karena kami berharap di sini tidak ada pemulangan dana kembali ke pemerintah. Nah, ini terkait dengan keberhasilan program juga nantinya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti untuk bukti-bukti yang diminta sama Bu Rusi tadi, kami akan sediakan Google Drive atau berupa Google Form nanti untuk Bapak dan Ibu unggah. Mungkin bisa di-scan terlebih dahulu bukti-buktinya, dijadikan satu PDF, kemudian nanti diunggah ke Google Drive yang akan kami kirimkan, ke Google Form yang akan kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu nantinya. Baik, unggahnya apakah dalam waktu dekat ini atau nanti pada waktu terakhir ini? Yang waktu terakhir saja, Pak. Waktu terakhir ya. Jadi sudah lengkap dulu semua baru dimasukkan gitu ya. Iya, pada saat nanti kami minta laporan akhirnya, nanti di sana juga langsung dimintakan bukti-buktinya saat itu. Iya. Jadi untuk yang sekarang ini kan belum unggah ya, Bu ya? Iya, saat ini belum, Pak. Oke, iya Bu. Terima kasih. Ini ya terkait dengan rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu saya pikir dengan waktu yang tersisa ini kita sudah tahu mana-mana yang kurang. Jadi kita harus alokasikan waktu dengan schedule yang tepat begitu. Ada prioritas-prioritas. Implementasi memang bukan harus 100%. Tetapi setidaknya program-program yang sudah kita kembangkan seperti di Petra maupun yang seperti dilakukan di universitas yang lain yang Bapak Ibu laporkan tadi, itu kan jumlah pelaksanaannya masih wajar, belum banyak yang ikut itu kan. Karena kan kurikulumnya menyesuaikan. Mahasiswa yang sekarang berjalan ini kan katakanlah semester 7, semester 5 begitu, tetapi kan harus dicoba dijalankan. Jadi sejauh mana pelaksanaannya itu saya pikir perlu dilaporkan Bapak Ibu. Termasuk implementasi case method dan team based project itu tidak harus yang dikaitkan dengan penyetaraan semua mata kuliah, karena itu diminta di dalam indikator kinerja utama. Cuma Bapak Ibu mentargetkan berapa mata kuliah untuk program ini, untuk sebagai contoh itu, yang sudah berapa. Itu mulai dari RPS, kemudian nanti implementasi pelaksanaannya, Bapak Ibu jangan lupa memvideo proses belajarannya, termasuk ke dalam penilaiannya seperti apa rencananya, lembar penilaian dan sebagainya. Itu harapannya melalui program ini ada contoh-contoh baik dari mata kuliah yang mengimplementasikan itu. Karena kalau Bapak Ibu meminta dosen-dosen melakukan itu susah, bukan main.
Tapi kalau kita tunjuk dengan beberapa program ini akan bisa jadi contoh baik ya. Jadi ada dokumen yang bisa jadi contoh bahkan ke prodi yang lain. Ini loh case method, ini loh team based project. Oke. Baik, sisa waktu saya serahkan pada Bapak Ibu. Barangkali ada diskusi menanggapi yang lain. Sedikit, ya. Pak. Ya, silakan. Gini, jadi di antara mata kuliah yang kita tetapkan untuk dikerjakan EPL ini kan ada yang dipersiapkan untuk semester depan. Jadi kalau itu kan nggak mungkin ada rekaman pelaksanaannya ya. Tapi kalau yang sekarang ada kan dilakukan kan sudah. Ya, Bapak mulai kuliah kapan? Jadi kita kuliahnya bulan Agustus. Jadi Agustus sampai akhirnya Desember. Ada mata kuliah yang kita rencanakan PBL dan sedang dikerjakan juga. Itu rencananya dikerjakan untuk bulan Januarinya. Kuliah bulan semester depan, semester genapnya. Kalau misalkan dalam proses perjalanan ada metode misalkan ya, di mata kuliah sedang berjalan ini memungkinkan tidak Pak? Agustus kan berarti sampai apa nanti? Akhir kuliahnya kapan? Enggak, maksud saya kan kita ada 5 mata kuliah. Ya. Nah, itu dari 5 itu ada yang akan dijalankan semester depan. Enggak masalah, Pak. Tapi ada yang bisa dijalankan. Ya. Jadi enggak tiap mata kuliah, tapi contoh gitu aja, Pak. Ya. Betul, ya. Oke, iya, Pak. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Pak, mau konfirmasi. Yang mata kuliah yang case method atau team based project ini bukan yang diakomodasikan untuk LIP saja ya Pak? Ya, Bu. Itu kan ini kan kita mengembangkan kurikulum kan? Iya. Di dalam pengembangan kurikulum kita itu harapannya mata kuliah pengembangan itu pakai metode dan team based project. Kemudian dalam kurikulum kita itu juga mengakomodasi implementasi MBKM. Oh begitu. Itu ya Bu. Tapi ini memang diharapkan untuk semua mata kuliah akan ke arah case method dan team based project ya Pak. Maksudnya termasuk mata kuliah dasar begitukah Pak? Ya begini, tergantung pada target universitas. Oh iya Pak. Okay. Universitas mentargetkan berapa, program studi Bapak Ibu diminta berapa. Iya Pak. Ya, tapi mohon maaf ini di tempat saya sedang azan. Jadi yang diminta indikator kinerja utama itu sampai pada penilaian Bapak Ibu. Yang penilaiannya bersumber dari case method dan team based project itu lebih dari 50%. Jadi tidak sekedar menerapkan itu. Jadi yang benar-benar penilaiannya sampai dari case method dan team based project itu lebih dari 50%. Ya. Dan ini berarti boleh melibatkan dosen di luar tim ya Pak? Boleh, justru Bu. Kita kan kalau kita semua ya biasanya sih kita akhirnya yang berkorban untuk menjadi contoh kan. Tapi seharusnya tidak. Justru disosialisasikan Bapak Ibu siapa yang berminat. Kalau dulu ada yang namanya teaching grant itu kan. Gitu enak itu ya, ada dokumen itu ya. Oke. Nah berarti kalau seandainya ini kan kami kan ada anggaran yang tidak terserap karena kan adanya PPKM kan Pak. Nah itu boleh kami alihkan untuk jadi honor pembuatan RPS bagi dosen lain itu ya Pak? Boleh. Nah itu yang tahu Bu Rusi. Misalkan penyusunan bahan ajar, penyusunan RPS, pembuatan video, itu kan? Boleh nggak itu Bu? Ya, kan biar Rusi. Kalau iya ya justru kan bisa dimanfaatkan ke situ. Ya. Boleh Pak, boleh. Ya, terima kasih. Jangan sampai sisa. Ya, makanya itu dihabiskan. Iya Pak, terima kasih. Kalau terlalu ditambahi Pak Bu WR1. Iya, kebetulan. Sudah ditambahi kok Pak, ada teaching grant yang lain di kampus kita. Bu WR1 karena kan juga sudah ikut serta tadi, jadi ya pasti akan memfasilitasinya juga ya. Oke. Iya, terima kasih Pak masukannya. Mungkin biar kompak kita sama-sama mengepalkan tangan ya, Bapak dan Ibu. Mengepalkan tangan. Iya, mengepalkan tangan. Ya, baik Pak Jobi, mungkin bisa diaktifkan kameranya Pak. Iya. Baik, 1, 2, 3.